Hai guys, balik lagi di R18 TV sama aku Pevi. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai R18 dan aku nggak sendirian, aku ditemenin sama ketua R18 kita, Kak Steven. Halo Kak, Yes, halo Kak Pipi. apa kabar Kak? Baik Kak Pipi. Oke, aku izin mau nanya-nanya tentang R18, boleh nggak sih Kak? Boleh banget dong. Oke, mungkin mulai dari apa sih R18 itu sendiri Kak? 18 itu menurut saya pribadi organisasi sosial kepemudaan yang menjadi wadah generasi muda untuk berkontribusi di lingkungan masyarakat Kak Pipi. Oh gitu, berarti isi dari organisasi itu sendiri anak-anak muda yang ada di lingkungan gitu ya Kak? Betul sekali. Kalau tujuannya itu apa ya Kak? Tujuan dari R18 itu kayak mengembangkan potensi generasi muda, meningkatkan kepedulian sosial dan membantu pembangunan lingkungan di masyarakat. Oh gitu, jadi nggak hanya berkutat pada kegiatan internal, tapi juga ke eksternal itu ke lingkungan gitu ya Yes, Kak. Oke, sepakat. bagus banget sih. Ini aku suka dapat beberapa pertanyaan nih Kak dari orang-orang yang di luar R18. Itu bertanya, ada nggak sih ketentuan atau siapa aja sih yang bisa bergabung ke organisasi R18 itu Kak? Hmm, umumnya sih pemuda dan pemudi di lingkungan RW 1 RW 8 sih. Oh, berarti lingkupnya RW atau RT nih kan? Eh, RW bisa, RW RT, bisa. tapi dominan ke RT. Yang penting Ya, remaja-remaja yang ada di dalam satu RW gitu ya. iya, Tapi lebih diprioritaskan dalam satu RT gitu. RT 1. Tadi kan kita udah bahas tentang siapa aja sih yang bisa masuk ke R18, apa itu R18 dan tujuan dari R18. Nah, satu hal yang nggak bisa dilewatin gitu ya. Apa tuh? Manfaat dari R18 itu apa ya, Kak? Manfaatnya ada banyak sih sebenarnya. Hmm? Poinnya aja ya. Boleh? Kayak membangun relasi yang baik, melatih kepemimpinan, terus belajar organisasi dan ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial. Oh, berarti kekeluargaan banget ya Keluarga, organisasinya. Oke, oke. bukan hanya sekedar komunitas. Asik. Keren sih. Eh, boleh tahu nggak tuh kegiatannya apa aja sih Kak yang ada di R18 ini? Kegiatannya kayak bekerja sama dengan ISP, terus Hmm. bermusik dengan band NPM, terus shoot video untuk Instagram dan TikTok sih Kak. Oh gitu, berarti cukup mengikuti perkembangan zaman ya. Ya, Ada TikTok dan apa tadi YouTube. YouTube juga termasuk sih. Bagus sih itu media yang memang bisa meningkatkan organisasi R18 itu sendiri ya, Iya. supaya lebih dikenal di masyarakat luas. Oke oke. Eh, kalau saya tanya kenapa sih anak muda tuh perlu aktif di R18, kira-kira Kak Tipin bakal jawab kayak gimana tuh? Kenapa ya anak muda perlu aktif di R18? Yes. Menurut saya pribadi, karena anak muda punya energi, ide kreatif, dan peran penting dalam kemajuan lingkungan sekitar sih. Oh, bagus sih. Jadinya R18 bisa menyalurkan energi-energi anak muda ke arah yang positif ya. Betul sekali Kak Teti. Oke. Kan Kak Tipeng ini ketua dari R18 ya. Hey, Jadi kalau saya ya, tanya, ada nggak sih tantangan terbesar yang Kak Tipeng hadapi selama menjadi ketua di R18 itu sendiri? ada Kak Teti. Apa tuh? Kayak menjaga kekompakan anggota, membagi waktu, dan mencari inovasi kegiatan yang menarik. Oh, berarti selalu ada inovasi-inovasi. Ya, Oke, oke. itu termasuk tantangan terbesar sih. Oke. Oke Kak Steven, tadi kan kita sempat ngebahas tentang kenapa sih anak muda itu perlu aktif di R18 dan salah Betul. satu jawaban kakak adalah karena anak muda punya energi. Ya, Nah itu gimana cara kakak menyalurkan energi dari anggota-anggota R18 ini, atau maksud saya tuh kayak apa sih cara yang membuat R18 ini akhirnya lebih aktif. terlihat lebih aktif ya? Oke. Betul. Dengan program yang relevan untuk anak muda, komunikasi yang baik, dan kerjasama antar anggota sih itu. Oh jadi saling tektok nih antar anggota Ya, supaya R18 itu sendiri bisa lebih lebih aktif, aktif, baik betul. secara internal maupun eksternal ke lingkungan kayak gitu. Sepakat. Oke, sepakat. Sepakat Nah, kita. tadi kan ngebahas tentang eh, apa ya, kegiatan R18 mau buat internal maupun eksternal gitu ya. Ya, Terus kalau peran R18 itu sendiri di masyarakat apa tuh Kak? Saya penasaran nih. menjadi penggerak kegiatan sosial, membantu warga, dan membangun solidaritas antar pemuda sih. Oh, Kata itu. jadi berarti
Berarti kalau saya simpulkan itu R18 ini bekerja sama gitu ya Bekerja dengan sama. lingkungan untuk membantu kelancaran program-program lingkungan gitu. Ya, Oke, betul. bagus sih. Kemudian kalau saya tanya ke Kak Steven sebagai ketua dari R18 itu sendiri, ada nggak sih Kak harapan untuk organisasi R18 itu? Sangat ada dong harapannya kan. Satu. Kayak semoga semakin kompak ke depannya, kreatif, aktif dan memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Itu sih. Semoga terwujud gitu ya Kak untuk Amin. harapan-harapannya. Amin. Oke, lanjut ya Kak. Oke. Kalau aku boleh tahu, waktu awal masuk ke R18 ini memang Kakak sudah diamanatkan sebagai ketua atau gimana nih Kak? Oh enggak, sebelumnya saya pribadi itu anggota. Oh, anggota aja Anggota. berarti. Berarti kalau saya boleh tahu gimana proses Kakak dari yang tadinya anggota sampai sekarang bisa jadi ketua, boleh tahu nggak tuh Kak? Proses yang panjang sih dan berkesan selama di R18 sampai menjadi ketua. Berarti enggak yang tiba-tiba langsung jadi ketua, tapi ada proses yang panjang dulu Ya, nih ya. sangat dan berkesan. Dan berkesan. Oke. Oke, berarti ada kegiatan-kegiatan yang harus dilalui, kemudian akhirnya Kak Tipu nih kelihatan nih. Ya. Akhirnya naik deh jadi ketua kayak gitu ya. Oke. Oke, paham. Oke, Kak. Tadi kan kita udah ngebahas tentang program-program apa saja yang ada di 18. Cuma kan nggak mungkin suatu organisasi itu akan nge-stuck di program itu aja ya, Kak. Oke. Kalau saya boleh tahu, ada nggak sih inovasi yang sudah Kak Steven pikirkan gitu sebagai ketua untuk R18 ke depannya gitu, Kak? Program-program baru mungkin. Oke. Lebih tepatnya program baru ya. Ya. Untuk program baru kegiatan 18 itu sih sudah ada. Wah. Boleh di-spill nggak nih, Kak? Program Spill barunya dikit itu dong. kayak mengembangkan media sosial, lebih tepatnya membuat podcast untuk di media sosial. Oh, berarti seputar medsos ya. Ya, medsos. Sebenarnya bagus sih itu karena kan teknologi sekarang udah maju Ya, banget ya. betul. Bisa mendobrak tenar R18 juga tuh lewat situ ya. Tadi kan kita ngebahas tentang seneng-senengnya gitu ya, tentang apa sih R18, programnya gimana, proses Kakak bisa sampai ke title ketua gitu. Iya, oke. Cuma kan gak afdol kalau bahas seneng doang gitu ya, pasti kan Betul. ada struggle. Boleh Sepakat. tahu gak nih Kak, struggle Kakak sebagai ketua R18 itu apa? Boleh di-spill mungkin? Struggle kakak, saya ya, Boleh. selama menjadi ketua 18 lebih ke arah manage waktu Oh, dengan manage baik. waktu. Iya. Maksudnya yang gimana tuh Kak? Kayak manage waktu itu membagi waktu buat R18, ngeband, dan kuliah sih kan. Oh, fun fact, berarti R18 itu sendiri anak-anaknya itu nggak cuma fokus di organisasi itu, Iya, tapi punya kegiatan lain betul, ya. Oh, betul bagus dong sekali, berarti untuk memanajemen waktu dari Iya. anak-anak muda itu sendiri Iya, gitu. betul. Oke. Kalau momen, ada nggak sih momen yang bikin Kak Steven itu bangga jadi bagian dari R18? Oh, ada dong tentunya. Wah, apa tuh Kak? Momen yang bikin bangga menjadi bagian dari 18 itu dimana kita kumpul bersama dan berbagi keluh kesah bersama. Itu sih the best moment yang membuat bangga menjadi bagian dari R18, bukan sekedar komunitas, tapi membangun kekeluargaan antar remaja. Berarti saling mengetahui satu sama lain. Betul. Ya, benar-benar dibangunkan banget nih rasa kekeluargaan dari Iya. masing-masing anggota. Betul sekali. Oke, mungkin terakhir Kak yang mau saya tanyakan ke Kakak gitu ya. Iya. Kelebihan dari R18 itu sendiri apa nih? Biar teman-teman yang nonton ini semuanya tahu gitu. Kelebihan doang nih. Pasti Boleh ada deh. kekurangannya Iya, dong. boleh biar balance ya. Oke. Kelebihan dari 18 itu kerjasama yang baik, itu udah pasti. Totalitas sangat terhadap lingkungan. Dan untuk kekurangannya nih dari 18, komunikasi yang kurang efektif. Karena terhalang oleh kesibukan masing-masing karena ya. Tapi tetap selalu diusahakan untuk bisa saling mengerti satu sama lain. Nah, itu dia, gitu ya. makanya kekeluargaan Oke. dibangun di 18. Suka ada kumpul gitu kan. Kumpul pasti. Saling sharing. Saling sharing. Siapa tahu ada inovasi-inovasi baru gitu ya. Betul. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku tanyain Kak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Semoga sehat Kak selalu, Betty. lancar untuk kegiatannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Dan bisa hubungi kami di R18_community di Instagram kalau teman-teman punya masukan atau inovasi-inovasi yang bisa kami kembangkan untuk konten-konten berikutnya. See you, bye-bye, terima kasih.